Selamat pagi, masih di kuliah online Technopreneur dan kuliahnya masih online karena COVID. Eh, jadi mau tidak mau kita tidak bisa tatap muka, belum bisa tatap muka. Ngomong-ngomong tentang kuliah, saya jadi ingat ada satu cerita menarik. Suatu siang, seorang anak sekolah dasar itu pulang dari sekolah siang, sampai dia di jalan dan sampai rumah itu dalam keadaan nangis. Terus ketemu kakaknya, ditanyalah sama kakaknya, "Kamu kenapa nangis?" Dia jawab, "Habis dimarahin bu guru." "Lah kenapa kok dimarahin bu guru?" "Tadi ditanya soal matematika." "Pertanyaannya gimana?" "Aku suruh jawab pertanyaan 2 tambah 2 berapa?" "Terus kamu jawab berapa?" "Aku jawab 2." "Ya jelas dimarahin lah. Kenapa nggak jawab 4?" "Gimana jawab 4? Jawab 2 aja dimarahin." Gitu ceritanya ya. Satu cerita kecil. Oke, sesuai janji saya, hari ini kita akan review 2 tugas BMC yang sudah dipresentasikan. 2 tugas ini sengaja saya pilih yang kira-kira menarik menurut saya. Kita mulai satu slide ya, satu tugas yang tentang BMC dari tahap customer segment, value proposition sampai tahap channel. Di tahap customer segment, pertanyaan pandunya adalah siapa orang yang akan kita bantu dan masalah atau kesulitan apa yang akan dipecahkan, akan diberikan solusinya. Ya, nah masalahnya adalah bahwa terdapat banyak toko bangunan yang membutuhkan tenaga kerja karena tenaga kerja yang ada tidak cukup untuk katakanlah melayani pembeli. Jadi toko bangunan itu butuh tenaga kerja, dan ternyata tidak hanya satu toko bangunan, tetapi cukup banyak toko bangunan yang membutuhkan tambahan tenaga kerja. Nah, di sisi lain, di masa pandemik ini, ternyata ada fenomena nasional, yaitu banyaknya tenaga kerja di kota-kota besar seperti terutama di Jakarta yang terkena PHK. Dan ini PHK besar-besaran karena cukup banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Jakarta atau perusahaan-perusahaan nasional, sekelas nasional yang ada di Jakarta itu mengalami kebangkrutan selama pandemik. Maka ada banyak pengangguran atau jumlah angka pengangguran semakin bertambah. Nah, lalu value proposition-nya itu bagaimana? Jadi tadi ada 2 persoalan yang butuh solusi. Ya, ada 2 persoalan yang butuh solusi, tetapi memang ini butuh data yang valid. Apa betul
banyak toko bangunan yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi logikanya kalau kalau banyak toko bangunan membutuhkan tenaga kerja, berarti laris dong. Berarti banyak pembelinya. Nah, ini butuh data yang valid tentu saja ya, data statistik yang menyebutkan bahwa jumlah pengunjung atau pembeli material di toko bangunan itu semakin banyak. Dan juga harus ada data valid wilayah di mana toko bangunan itu berada. Karena kalau tidak disertai data yang valid, ini seperti persoalan yang mengada-ada, ya, yang mengada-ada. Logikanya orang mengkonsumsi material bangunan itu kan pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi material bangunan itu kan bukan barang konsumsi harian. Berbeda dengan misalnya beras gitu misalnya. Itu konsumsi harian ya. Nah, maka ini perlu ada data yang valid, apakah betul memang toko-toko bangunan, katakanlah misalnya di satu wilayah di Banyumas misalnya atau di Purwokerto ini banyak pembelinya sehingga si pemilik toko kewalahan karena tenaga kerjanya sedikit. Oke, kemudian kalau persoalan yang kedua tadi, itu datanya jelas sudah ada bahwa terjadi PHK besar-besaran di Indonesia karena memang banyak perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan nasional yang mengalami kebangkrutan selama pandemik COVID-19. Nah, lalu kita lihat value proposition-nya ya. Kata kuncinya adalah bentuk atau penawaran apa yang dilakukan untuk membantu customer segment dalam menghadapi masalahnya. Penawaran dalam hal ini maksudnya sebetulnya solusi. Solusinya apa? Kembali ke design thinking. Kembali ke design thinking dan prinsip dari BMC bahwa produk yang menarik, produk yang memiliki value adalah produk yang memberi solusi bagi konsumen. Nah, ketika kita bicara value proposition, maka nilai atau value-nya itu adalah solusi bagi persoalan-persoalan konsumen. Maka pertanyaan kuncinya adalah solusi apa? Bentuk solusinya itu seperti apa untuk menyelesaikan persoalan si konsumen. Nah, di slide ini atau di tugas ini memberi tawaran solusi adalah yang pertama merekrut korban PHK besar-besaran. Tadi ada fenomena PHK besar-besaran. Mereka direkrut untuk kembali mendapatkan pekerjaan. Jadi kebanyakan korban PHK besar-besaran ini lalu memutuskan pulang kampung. Nah, ketika toko bangunan yang butuh tenaga kerja itu domisilinya ada di kampung atau di daerah misalnya Purwokerto, maka itu sebetulnya menjadi lapangan pekerjaan baru pengganti pekerjaan yang sebelumnya, ya, pengganti pekerjaan si korban PHK sebelumnya. Lalu tawaran yang berikutnya tidak hanya merekrut, tetapi si korban PHK itu kemudian dilatih supaya punya skill yang dibutuhkan. Nah, pertanyaannya, kira-kira pekerjaan apa
yang dibutuhkan atau yang lowongan pekerjaan seperti apa yang dibuka oleh toko bangunan? Melayani konsumen kah? Melayani pembeli kah? Atau mencatat keuangan? Atau mencatat stok barang? Atau menjaga stok barang? Atau apa? Lalu pertanyaannya, pekerjaan-pekerjaan seperti itu apakah membutuhkan skill atau keterampilan tertentu? Nah, itu tentu saja. Karena pekerjaan sesederhana apapun itu pasti membutuhkan skill. Terutama bagi orang-orang yang tidak pernah atau tidak punya pengalaman di bidang itu. Contoh misalnya, kelihatan sepele, pekerjaan bersih-bersih rumah. Kelihatannya sepele, tetapi bisa menjadi persoalan ketika si pekerja ini tidak paham. Bersih-bersih rumah itu versi setiap rumah pasti beda-beda. Akan sangat tergantung dari pemilik rumah. Maka kemudian skill-nya itu akan beda-beda. Kalaupun sederhana tetapi butuh skill. Nah, maka di value proposition ini si korban PHK meskipun dia sebelumnya pernah bekerja, punya pengalaman bekerja, tetapi tetap harus dilatih supaya punya keterampilan yang sesuai kebutuhan pemilik kebutuhan pekerjaan di toko bangunan. Itu value proposition ya. Sekali lagi bahwa value proposition itu sesuatu yang kita tawarkan sebagai solusi itu harus punya nilai lebih bagi konsumen ya. Oke. Nah, lalu pada tahap channel panduan pertanyaannya atau pertanyaan kuncinya adalah bagaimana solusi yang ditawarkan tadi itu bisa sampai ke konsumen. Sampai itu sebetulnya tidak hanya sekedar sampai atau tidak seperti hanya pengiriman barang ya. Sampai itu sebetulnya di dalamnya ada pesan. Di dalamnya ada pesan. Ini loh barang yang kamu butuhkan. Kenapa? Karena barang ini jadi solusi buat kamu. Jadi tidak hanya sekedar barang itu memenuhi keinginan, tetapi lebih pada memenuhi kebutuhan. Nah, ini harus dibedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Jadi kalau sekedar memenuhi keinginan itu bisa jadi bukan kebutuhan. Tetapi kalau kebutuhan itu sudah pasti memang sesuatu yang diinginkan. Jadi pertanyaan kuncinya adalah bagaimana solusi yang ditawarkan tadi atau yang diciptakan tadi itu sampai ke konsumen, termasuk di dalamnya pesannya ya, pesannya itu channel. Nah, lalu tugas ini pada tahap channel itu menyatakan yang pertama adalah menghubungkan calon pekerja ke pengguna lewat sosmed. Ini masih baru cara ya, masih baru cara. Kenapa pilihannya sosmed? Barangkali ini perlu data tentang pengguna sosmed. Tetapi sebetulnya tanpa melihat data pun faktanya kita tahulah, kita sama-sama tahu bahwa pengguna sosmed itu sudah jutaan, bahkan mungkin triliunan ya, yang tanpa batas ruang dan waktu. Hampir di semua negara itu banyak pengguna sosmed dan
pengguna sosmed ini adalah, artinya ketika kita mendeliver pesan tadi, pesan produk tadi yang kita tawarkan, itu bisa sampai langsung ke jantungnya konsumen. Karena mereka adalah pengguna sosmed. Maka tepat jika pilihannya adalah sosmed, ya. Kemudian alasannya di sini sosmed dipilih karena memang itu tadi, sebarannya sangat luas, kemudian bisa menjangkau langsung ke jantungnya si konsumen, dan pesan yang kita sampaikan lewat sosmed itu sangat mudah diakses, ya. Bahkan kalau dalam konteks propaganda itu si konsumen atau pengguna sosmed bisa sampai tiap hari kita paksa untuk menerima pesan kita atau melihat produk-produk yang kita kirimkan setiap hari. Tidak hanya setiap hari, mungkin bisa sampai setiap detik. Contoh misalnya, saya pernah coba buka-buka, cari-cari barang, satu produk di marketplace. Katakanlah misalnya Tokopedia, misalnya ya, saya buka satu barang, misalnya jam tangan. Karena kebetulan saya juga pengguna Instagram, ternyata ketika di hari yang sama atau di beberapa menit kemudian ketika saya buka Instagram, muncullah barang atau jam tangan yang saya cari di Tokopedia. Yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi ada koneksi antara marketplace, hampir semua marketplace, dengan sosmed. Baik itu Instagram, Facebook, dan yang lain. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi. Karena memang itu salah satu media promosi atau media menyampaikan pesan yang paling efektif. Karena si pengguna sosmed bisa setiap hari melihat pesan-pesan itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah perlu dilakukan kontrak kerja. Ya, ini nanti mungkin ini penjelasannya di tahap berikutnya ya. Di tahap berikutnya, kenapa perlu dilakukan kontrak kerja? Maksudnya di sini kontrak kerja antara si toko dengan kontrak kerja antara si korban PHK tadi itu yang kita rekrut dengan ownernya aplikasi atau pemilik aplikasi. Nah, kenapa pemilik aplikasi? Ini nanti kita akan bisa pelajari lebih lanjut di tahap berikutnya, di tahap-tahap BMC berikutnya ya. Kemudian dengan sosmed, pengguna dapat mengetahui profil si calon pekerja itu ya. Calon pekerja itu bisa diketahui. Sebetulnya tidak hanya dengan sosmed, tetapi dengan, kalau katakanlah ini nanti rancangannya adalah bisnis aplikasi ya, bisnis layanan jasa lewat aplikasi, maka kemudian si aplikasi ini harus punya data lengkap tentang pekerja. Ini sebetulnya hampir sama case-nya, hampir sama kasusnya, hampir sama dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang contoh BMC. Jadi si tukang beca yang direkrut, sebelumnya yang direkrut kemudian dilatih supaya dia punya skill, itu kemudian dibuat profilnya yang lengkap dengan data yang lengkap, yang kemudian itu masuk di database aplikasi, sehingga nanti si aplikasi ini ketika menawarkan ke
orang-orang yang membutuhkan pekerja harian untuk membantu merawat atau memperbaiki rumahnya, itu jadi merasa terjamin bahwa si pekerja yang ditawarkan oleh aplikasi ini memang punya skill untuk memperbaiki rumah. Dan tidak hanya itu, pengguna itu merasa terjamin ketika aplikasi punya data tentang perilakunya si pekerja ini. Jadi si pengguna jadi merasa aman. Nah, ini konsep tugas ini bisa dibuat seperti itu ya, bisa dibuat seperti itu. Jadi aplikasi ini harus punya data lengkap tentang pekerja-pekerja korban PHK yang tadi sudah direkrut kemudian dilatih. Dibuatlah profil lengkap pekerja tersebut sehingga nanti konsumen yang dalam hal ini kelihatannya konsumennya pemilik toko bangunan ya, itu kemudian ketika mereka membutuhkan mencari pekerja itu merasa aman karena sudah tahu betul profil si pekerja tadi. Ya. Oke, itu tadi tentang satu kasus yang sudah diulas oleh pembuat tugas ya. Ada satu kasus lain yang menurut saya cukup menarik juga ya. Oke, kita pindah lokasi ya ke hutan. Tugas lain ini menurut saya cukup menarik nih. Di analisa customer segment itu dengan panduan pertanyaan yang masih sama, siapa orang yang akan kita bantu, lalu kita bantu solusi apa yang kita berikan, itu target pasarnya adalah konsumen les privat berbasis online. Maksudnya privat online ya. Privat online itu bisa macam-macam medianya. Bisa pakai yang paling sederhana pakai WhatsApp misalnya. Bisa juga misalnya live YouTube. Nah, ini yang agak rumit, atau yang lagi laris, lagi rame misalnya Zoom. Ya. Jadi online itu bisa macam-macam. Ya, bedanya mungkin satu arah dan dua arah. Nah, dalam hal ini adalah sasarannya konsumen les privat online. Nah, segmentasinya adalah generasi milenial. Wise ini dengan rentang usia 11 sampai 18 tahun. Kalau dirinci itu adalah anak SD kelas 5 dan 6, lalu anak SMP ya, SMP atau SMA. Ya, ini kalau ada nggak ya mahasiswa yang masih ikut les? Oke, itu tadi segmennya. Mereka adalah anak-anak sekolah yang apa namanya mungkin merasa butuh pengetahuan khusus atau perlu belajar khusus lewat les gitu ya. Karena memang les itu biasanya ada les privat, ada les ya grup gitu ya. Itu biasanya lebih intensif belajarnya. Kalau di kelas itu kan guru ngomong bisa kita tinggal tidur ya. Nah, kalau les privat ya bisa digampar kita kalau tidur
ketahuan tidur ya sama guru les privatnya. Oke. Nah, lalu value proposition-nya, kata kuncinya sama, solusi apa yang mau kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah itu tadi ya. Nah, dalam hal ini adalah les privat online dalam pembelajarannya itu menggunakan animasi. Wah, ini menarik ya. Menggunakan animasi dengan metodenya permainan. Jadi semacam game ya. Belajar sambil bermain mungkin ya. Agar siswa tidak bosan. Mungkin salah satu contoh misalnya mata pelajaran yang bikin bosan misalnya apa? Sejarah, tapi jarang ya. Sejarah dileskan itu jarang ya. Katakanlah misalnya mungkin kimia atau fisika atau matematika. Cara belajarnya dibuat dengan cara belajar sambil bermain ya. Ada pakai game mungkin ya. Animasinya animasi mungkin maksudnya mungkin di sini lebih ke game ya. Lebih ke game. Pakai game si pelajar ini SD, SMP, SMA itu bisa paham maksudnya apa namanya rumus apa gitu misalnya ya, rumus kimia, rumus fisika dan sebagainya. Jadi dia jadi paham bagaimana menggunakan rumus itu. Mungkin seperti itu ya. Ini lebih ke game. Lalu les privat online ini itu memiliki guru-guru yang bersertifikat unggul dan profesional ya. Bisa jadi guru-guru ini sebetulnya dia sudah punya pekerjaan atau dia sudah jadi pengajar di sekolah A atau sekolah B dan sebagainya, tapi dia juga direkrut oleh bisnis ini untuk menjadi guru les privat. Nah, pertanyaannya, kira-kira guru les privat itu perlu bersertifikat atau enggak sih? Atau guru yang bersertifikat itu bisa jadi guru les privat atau enggak? Karena sebetulnya beda loh ya. Mengajar di kelas dengan jumlah murid yang banyak dengan mengajar satu murid secara intensif itu bertemu langsung tatap muka atau online bahkan itu akan berbeda. Nah, kalau online ya, kalau online ini si guru ini posisinya apa? Apakah guru ini membuat materi yang kemudian nanti materi-materi itu diolah dalam bentuk game ya atau dalam bentuk animasi yang kemudian itu diakses oleh murid-murid sebagai materi les privat, atau si guru ini nanti secara live memberi pelajaran atau mengajar dalam les privat. Ini perlu didetailkan. Mungkin nanti akan lebih detail lagi di tahap berikutnya ya, di tahap BMC berikutnya. Tapi itu perlu diperjelas. Oke, kemudian tawaran yang menarik adalah harganya cukup terjangkau. Ya, mungkin maksudnya karena kebanyakan les-les privat itu mahal, nah ini kasih tawaran harganya terjangkau. Ya, jadi kembali lagi bahwa sekali lagi ini value proposition. Jadi tawaran ini harus betul-betul memang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang dalam hal ini segmennya adalah anak sekolah. Nah, bahwa pada kenyataannya anak sekolah itu masih belum bisa memutuskan untuk memilih les privat yang seperti apa, atau memutuskan untuk
ikut les privat. Karena usia-usia sekolah itu masih sangat tergantung pada orang tuanya. Jadi sebetulnya segmennya ini perlu dilihat lagi. Segmennya tepat atau tidak. Ya, segmennya perlu dilihat lagi. Kita kembali coba, segmennya sebetulnya ini orang tua atau murid. Ini perlu dilihat lagi ya, karena kebanyakan anak-anak sekolah itu belum mandiri atau belum bisa membuat keputusan untuk memilih atau menentukan tempat les yang seperti apa, atau bahkan memutuskan untuk ikut les atau tidak. Oke, ya jadi tadi itu value propositionnya sekali lagi harus punya nilai lebih, yang memang dalam hal ini nilai lebihnya adalah bahwa ini menjadi solusi bagi konsumen. Nah, mungkin sebetulnya kita kembali lagi, mestinya ada, maaf, kita kembali lagi, ya, nah ini, mestinya ada uraian persoalan, ada uraian masalah. Apa sebetulnya masalah yang dialami oleh anak-anak sekolah ini? Masalahnya apa? Kalau ini kan langsung ke segmennya anak-anak sekolah, tapi mereka sebetulnya punya masalah apa? Ini perlu diperjelas. Kenapa kok tiba-tiba value proposition-nya atau solusinya itu les privat berbasis online? Ini perlu dijelaskan ya. Nah, di tahap channel dengan panduan pertanyaan, bagaimana solusi yang dibuat atau solusi yang ditawarkan itu sampai ke konsumen. Tugas ini menguraikan bahwa agar menarik konsumen, agar tawaran ini menarik, maka disebarkan di lewat media, beberapa media, yaitu media online dan offline. Nah, ini perlu kita lihat, perlu kita kaji lagi. Kira-kira brosur, banner itu masih efektif nggak sih menjadi media promosi? Misal brosur itu kebanyakan, faktanya brosur kebanyakan disebar di tempat-tempat umum seperti misalnya traffic light, lampu merah misalnya ya, atau mungkin tempat-tempat ibadah ya, atau di mall dan sebagainya. Tapi kenyataannya mungkin bisa, katakanlah misalnya saya ketika saya menerima brosur di perempatan itu oke, saya terima, tapi habis itu biasanya saya buang karena saya enggak menganggap itu penting. Nah, ini perlu dilihat lagi, perlu dikaji lagi apakah brosur itu efektif. Nah, beda mungkin dengan banner ya. Sampai sekarang kampanye-kampanye politik seperti misalnya pilkada dan sebagainya itu masih pakai banner. Mungkin masih efektif, mungkin ya. Banner itu bisa juga dipasang di tempat-tempat keramaian, pusat-pusat keramaian seperti misalnya mall gitu misalnya ya, atau mungkin bahkan kampus dan sebagainya, yang itu bisa dipasang di sana, bisa jadi masih efektif, bisa jadi masih efektif. Tetapi bagaimana dengan brosur? Apakah masih efektif atau tidak? Meskipun brosur itu hampir sama-sama juga bisa sampai menusuk jantungnya konsumen. Tetapi apakah itu masih diterima oleh konsumen, ini perlu dikaji lagi. Oke. Kalau media online misalnya di sini disebutkan itu website. Pertanyaannya, seberapa banyak sih sampai sekarang pengunjung website? Sepertinya sudah banyak berkurang. Begitu ada sosmed, menurut saya sih pengunjung website lalu migrasi atau pindah ke sosmed yang itu lebih menarik dan mudah diakses. Cukup banyak website yang sulit diakses di
gadget di handphone misalnya. Jadi lebih mudah diakses di laptop gitu misalnya ya, karena agak sulit ya, agak sulit diakses jadi membutuhkan apa namanya fasilitas khusus, misalnya pakai data yang berlebih gitu misalnya dan sebagainya. Orang lebih banyak pilih sosmed yang sudah dalam bentuk aplikasi yang ditanam di handphone. Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi. Apakah website masih tepat untuk dijadikan sebagai media channel, media menghubungkan solusi tadi yang sudah dibuat ke konsumen. Media untuk menyampaikan pesan-pesan solusi ke konsumen pada tahap channel. Ini perlu dilihat lagi. Nah, apalagi kalau misalnya segmennya dalam hal ini adalah wali murid atau orang tua siswa misalnya, ya, orang tua siswa, apakah mereka adalah pengunjung website atau sebetulnya mereka malah justru kebanyakan penikmat sosmed? Ini perlu dilihat lagi. Nah, kembali lagi kita juga harus lihat di tadi value proposition-nya, ya, value proposition-nya. Di value proposition ini media belajar les privat ini berbentuk animasi. Atau tadi sudah saya ulas, menurut saya mungkin lebih tepatnya berbentuk game. Nah, game ini kan ada sebuah media yang interaktif, di mana pengguna bisa berkomunikasi dengan game. Bahkan mungkin kalau yang virtual apa itu ya, itu kita bisa apa namanya, seolah-olah ada masuk di game itu, gitu ya, dengan bentuk 3D. Nah, ketika berbentuk game maka lebih tepat medianya bukan video dong, tetapi aplikasi atau software yang nanti ditanam di gadget seperti handphone, ya, yang lalu bisa apa namanya, dimainkan. Nah, pertanyaannya, apakah website itu tepat? Game online kebanyakan dimainkan di handphone. Sekarang kalau zaman dulu mungkin oke, di PC, terus kemudian pada perkembangannya akhirnya dimainkan di laptop, terus berkembang lagi dimainkan di tablet. Tapi sekarang game online banyak dan laris dimainkan di gadget handphone atau smartphone. Jadi website ini perlu dipertimbangkan, kecuali website ini sebagai tempat official, atau sebagai tempat untuk menaruh data, database gitu misalnya ya. Karena kalau daya tampung database di handphone tentu saja lebih jauh terbatas dibanding di website. Jadi sekali lagi, channel ini cukup penting karena kata kuncinya adalah bagaimana menyampaikan pesan. Jadi tidak hanya sekedar mengirim solusi yang kita buat, tetapi menyampaikan pesan ke konsumen bahwa ini loh solusinya yang kalian butuhkan. Jadi medianya harus dipertimbangkan, harus dipilih yang tepat. Demikian review 2 tugas dari kalian untuk materi BMC. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat. Selamat siang.